Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Saya belajar dari program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Bacaan pagi hari ini saya belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan 11. Mazmur pasal 6 ayat 6 sampai 11 yang menyatakan demikian. Saya bacakan. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 6 ini adalah bagian atau merupakan salah satu dari 6 Mazmur pengakuan dosa. Yang lainnya di dalam pasal 32, pasal 38, pasal 51, pasal 130, dan pasal 143. Dalam hal ini, Roh Kudus mengilhamkan doa ini, pergumulan doa ini. Doa dalam pergumulan ini Roh Kudus mengilhamkan dalam pasal ini kepada semua orang yang menderita di bawah disiplin Allah. Menderita di bawah disiplin Allah untuk jangka waktu lama, yang mengharapkan dan yang memerlukan pengampunan dan kesembuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, maka ayat 3, 4 dan 5, kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Bapak, Ibu, Saudara, seruan sembuhkanlah aku. Nah, di sepanjang masa kesusahan secara jasmani dan disiplin ilahi yang memang layak diterimanya oleh pemazmur, pemazmur tidak dapat lagi menyadari kehadiran Allah. Damai sejahtera rohaninya pemazmur merasa hilang. Sejahtera rohaninya tidak ditemukan kembali dalam waktu yang cukup, dan ia amat sedih. Doanya bukanlah agar Allah menyingkirkan semua teguran darinya, tetapi agar disiplin ilahi dapat disertai kemurahannya, tidak begitu berat sehingga ia mati. Nah, ungkapan ini seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia
yang juga merasakan nyaris sama dengan penderitaan pemazmur saat itu. Yeremia pasal 10 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan demikian. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Engkau binasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pasal 6 ayat 5 seruannya adalah luputkanlah jiwaku. Nah, sekalipun orang menyesal, tetap mendambakan kesembuhan tubuhnya. Sembuhkanlah Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Nah, perhatiannya yang utama ialah agar jiwanya disembuhkan, dan kehadiran serta perkenanan Allah dipulihkan. Pemazmur rindu agar Allah dekat dengan dirinya serta memohon kemurahan dan kasih-Nya. Ayat yang ketiga, kasihanilah aku Tuhan. Ayat yang kelima, kembalilah pula Tuhan. Nah, karena kemurahan dan kasih-Nya adalah bagian dari sifat Allah, orang percaya dapat berseru kepadanya untuk bertindak sesuai dengan sifat ilahi itu. Nah, pasal 6 ayat 7 dan 8 dinyatakan lesu yang karena mengeluh. Nah, kesesakan dan penderitaan jiwa pemazmur telah berlangsung untuk beberapa waktu sampai mengajukan pertanyaan, Tuhan, berapa lama lagi? Nah, dalam pertanyaan itu bersama dengan itu pula menegaskan bahwa Allah tidak segera memulihkan pemazmur kepada damai sejahtera rohani dan kehadiran serta kasih karunia-Nya. Mengapa? Ayat 9, 10 dan 11 menyatakan bahwa mengajarkan bahwa pada saatnya Allah sendiri akan mendengarkan seruan kita memohon kemurahan-Nya dan akan menerima doa kita. Maka kita tidak perlu putus asa, tetapi harus menantikan Allah dengan iman. Bila tiba waktunya, Allah pasti akan menjawab doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah berjalannya waktu yang cukup lama, maka pemazmur menyadari bahwa mengingat Tuhan adalah hal yang utama dan yang terbaik. Pasal 6 ayat 6 menyatakan demikian. Itu berbicara tentang waktu, masa. Ketika masih diberi waktu, masa hidup, hendaknya jangan seperti di dalam pernyataan ayat ini. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita dalam pergumulan, masalah datang pada kita, dan kita mungkin sedang dalam keadaan yang ruwet dan bahkan dalam kondisi yang sakit, hal yang paling penting dan yang paling utama adalah mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan dan berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan.
maka Tuhan akan memberi pertolongan, sehingga dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita mengandalkan Dia, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani hidup beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar bersyukur. Di dunia orang mati tidak akan ada orang yang bersyukur. Nah, belajar bersyukur semasa masih dalam pergumulan yang belum kelihatan selesai, hal itu memang tidak mudah. Tetapi mari kita tetap belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Nah, sebab di dalam ucapan syukur ada hati yang berserah. Di dalam ucapan syukur ada hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Maka tatkala kita bersyukur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, di atas pujian dan syukur kita, Allah hadir dan memberikan kemenangan. Demikian renungan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami telah belajar daripada kebenaran firman-Mu, agar kami hidup hanya mengandalkan Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan, hanya bergantung kepada kuasa kasih karunia Tuhan. Sekalipun masalah silih berganti, sekalipun pergumulan belum selesai, belum kelihatan segala sesuatunya selesai, tapi kami mau selalu belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Berkati aktivitas kami pada hari ini, di dalam segala apa yang kami lakukan, kami kerjakan, kami hanya mengandalkan Engkau, sehingga semuanya dapat kami kerjakan dengan baik dan dibuatnya menjadi berhasil. Terima kasih atas anugerah kemurahan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan aktivitas sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.